anak berhenti belajar. Itu yang paling mudah. Ya. Anak enggak belajar. Ya. Dia nggak mau belajar. Ini yang paling udah dilihat. Itu terutama ini tuh anak-anak yang masih bocil. Ya. Hukum asalnya anak bocil itu adalah belajar. Dia bermain itu sebenarnya belajar. Tapi kalau dia tidak mau, itu tidak. Berarti tidak ada masalah di sini. Ya. Biasanya yang dihadapi itu adalah kok orang gelem makan sekolah, kok nggak mau berangkat sekolah, atau kalau berangkat kok masih pakai drama, ya kan? Nah, berarti ini ada problem. Ya. Kalau anaknya sudah agak gede, artinya dia sudah sekolahnya jalan sampai kemudian mungkin usia SMA ya, saya punya tadi usul Islam tadi levelnya SMP dan SMA. Itu apa? Dia tidak mampu berkarya, tidak mampu, meskipun nilainya bagus, tapi tidak mampu berkarya. Ya itu, jadi dua itu yang sifat ke arah anaknya ya. Jadi tidak mau belajar dan tidak mau berkarya. Nah, tidak mau berkarya ini nanti dampaknya tadi tidak mau menyelesaikan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Gitu. Bahkan masalah sepele pun dia tidak bisa menyelesaikan. Misalnya apa? Boleh jadi nilai matematikanya 10, nilai fisikanya 9 gitu ya. Tapi untuk menyelesaikan bagaimana membeli tabung gas itu belum tentu bisa. Dan belum tentu bisa berpikir untuk itu. Nah, ini berarti persoalannya. Jadi dia di rumah ya, dia telah di rumah. Terus kemudian masalah yang anaknya, lalu masalah dengan orang tuanya itu adalah tentunya masalah komunikasi. Ketika si anak tidak lagi berbicara dengan orang tuanya. Ini biasanya muncul di anak remaja. Dia tidak mau berbicara lagi dengan orang tuanya. Atau berbicara tapi basa-basi. Gitu. Tidak ada kedekatan. Gitu. Nah, kalau ini biasanya mulai peran orang tua menjadi sesuatu yang harus diperbaiki. Kok iso anakku ora percaya aku? Ya. Misalnya gini, kasih contoh aja. Waktu anak-anak masih kecil, ya gitu ya. Kita pulang kantor atau kita pulang dari mantu mesti menyambut. Masih ingat enggak? Mesti menyambut kan. Ya, bapak mesti menyambut. Nah, sekarang dilihat setelah anak dewasa itu yang SMP ketika bapak pulang, mereka menyambut. Gitu. Kalau mereka masing-masing di kamar sendiri-sendiri, scrolling, nah tadi ada persoalan komunikasi. Tuh. Nah ini disebabkan oleh apa? Karena ada ketidakpercayaan anak pada orang tua. Sebenarnya begitu. Jadi dia tidak mengutarakan apa yang menjadi impian-impiannya. Gitu, impian-impian. Kalau saya disampaikan oleh Pak Novi, kalau bisa saya kasih contoh. Kalau saya di rumah itu contohnya misalnya dari anak saya S2 itu. Yang S2 tadi. Nah, S2 itu sampai sekarang ya diskusinya masih tentang sejak dia dulu kecil sampai sekarang diskusi terus dengan saya karena dia memang maunya seperti saya jadi guru. S2-nya skripsinya apa, temanya apa yang dia alami selama dia menjalankan S2 itu, bagaimana dia berkonflik dengan dosennya, dengan profesornya, itu diskusi. Dan diskusinya itu tidak harus formal, ya, sambil ngobrol, sambil naik motor, sambil naik makan mie ayam sebenarnya dia cerita, bah makan mie ayam yuk, oke, mau ngapain? Itu tadi probasong itu nama anunya, gini dia cerita. Jadi kalau dia masih bercerita pada bapak itu berarti masih aman. Tapi kalau sudah tidak lagi, nah itu berarti sebuah persoalan. Nah, itu ya. Jadi komunikasi, terutama dengan orang tua, dengan ayah, terutama dengan ayah. Itu. Jadi silakan bapak ingat-ingat, kapan berdiskusi panjang dengan anak satu? Kapan terakhir? Kapan dengan berdiskusi dengan anak nomor 2? Ingat-ingat aja. Kalau sudah terlalu lama, 3 bulan ya, itu berarti ada problem di situ. Gitu, ya. Nah, jadi itu masalah itu kita lihat secara visual tuh paling tidak itu. Meskipun nanti ada turunannya. Kalau anak itu, anak perempuan itu nggak percaya dengan bapaknya, maka dia akan mencari laki-laki lain, muncullah pacaran. Gitu. Kalau tidak percaya dengan ibunya, anak laki juga itu dia akan mencari pacar. Muncullah pacaran itu berawal dari situ. Dia butuh sesuatu yang diomongkan, tetapi tidak ada yang mendengar. Gitu. Ya. Kalau teknis di rumah kami itu
Untuk kemudian mendengarkan maunya anak-anak itu setiap sebulan sekali minimal, itu saya tiap awal bulan itu mengumpulkan anak-anak untuk rapat. Jadi rapat itu tidak hanya di kantor, di rumah juga perlu rapat. Untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan masing-masing. Biasanya saya mulai dari yang paling kecil. Ya, Mas Amru butuhnya apa? Ya, untuk bulan Juni ini dia butuhnya kacamata karena kacamatanya patah. Nah, jadi saya tahu. Kemudian nomor 3 butuhnya apa? Dia butuhnya hari ini ingin belajar bahasa Jepang, hiragana, katakana. Nah, jadi saya tahu. Gitu. Kemudian yang nomor 2 dia sudah menuliskan skripsi di biologi UGM dan alhamdulillah mau sudah cerita. Yang nomor 1 tadi bikin tes. Jadi itu kita dengarkan. Jadi harapan-harapan tentunya juga harapan istri ya. Istri juga maunya apa kita dengar. Nah, sehingga kalau kita itu mendengarkan mereka, itu mereka juga akan mendengarkan kita. Itu. Jadi kalau misalnya anakku diadani ngeyel ya, nah itu bisa jadi karena kita tidak mendengarkan mereka lebih dulu. Nah itu ya itu definisi anak bermasalah. Saya buat lebih visual ya. Jadi silakan dicek masing-masing. Ya. Untuk di rumah nanti gimana? Nanti pulang dari sini siapa yang menyambut? Nah ya, apakah yang menyambut itu tetangga? Ataukah malah pembantunya? Nah ini berarti ada sesuatu yang masalah. Kalau anaknya malah dewi-dewi, nah ini problem ya. Kemudian kenapa kok ayah? Ini saya pertegas dengan hadis ya, dengan hadis Rasulullah ya. Ini hadis ini sangat populer, kelihatan nggak ya? Nggak ya. Tidak lebar besar. Ya kok munculnya ini lagi ya? Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Ini hadis ini diriwayatkan sebenarnya dalam matan tertentu itu oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini dua perawi hadis utama meriwayatkan hadis ini. Ya. Cuma yang ini yang matan Bukhari. Ya. Rasulullah mengatakan, "Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi." Setiap orang itu pemimpin. Gitu. Jadi setelah kita itu seorang Muslim dengan kita bersadar. Kemudian setelah kita itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sebagai seorang yang bersaksian Islamnya, ya. Jadi Muslim lalu bersaksian Islamnya berbeda Islam. Berikutnya Nabi dengan tegas mengatakan semua orang adalah pemimpin. Ini tidak bisa kita hindari karena sudah mengatakan adalah Nabi. Artinya terlebih lagi dari kita, ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Imamu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Dan seorang pemimpin negara ini maksudnya, itu adalah ini bahasan politik. Jadi perpolitikan menjadi bahasan yang masuk di sini, tapi tidak kita bahas itu hari ini. Ya, nanti mungkin di kesempatan yang lain. Nah, yang bapak-bapak yang mana? Nah, berikutnya. Ya, warajulun ro'in fi ahlihi. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, fi ahli, bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ini jelas, Nabi sudah memperjelas. Nah, untuk membantu ayah, kemudian ada kalimat berikutnya, ibu, ya, almar'atu ra'iyah fi baiti zawjiyah, wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi di sini kepemimpinan dalam keluarga itu dua. Satu itu adalah sebagai ketua umumnya, yaitu adalah ayah. Yang kedua adalah ibu sebagai sekjennya. Nah, meskipun ada kali sekjennya lebih galak, meskipun begitu, tapi tetap ketuanya adalah ayah. Gitu. Nah itu, jadi ini posisi kita tempatkan dulu, dan kita akan diminta perjuangan akan itu. Posisi ini harus kita pegang. Setiap hal yang terjadi pada anak kita, maka kita terus berikutnya persoalan tadi. Kalau kita melihat anak bermasalah itu karena dia berhenti belajar kan tadi kan? Ya, berhenti belajar kan? Kalau orang tua bermasalah itu ya sama sebenarnya. Ketika orang tua berhenti belajar, sebenarnya begitu, sama. Jadi anak belajar, orang tua belajar. Jadi semua itu belajar bersama, semua maju bersama. Gitu.
Jadi tidak hanya anak kan, biasanya anak sekolah bapaknya nyambut gawe nggak belajar, semua harus belajar lagi. Semua. Jadi ketika putra-putri kita tuh masih balita, itu ilmunya berbeda dengan anak kita ketika dia sudah di atas 7 tahun, mumayyiz. Itu beda. Beda lagi dengan ketika anak kita itu sudah balik, gitu. Beda lagi ketika dia sudah balik dan menjelang pernikahan, itu beda lagi. Dan kalau dia nanti menikah, itu beda lagi. Ketika kita punya cucu, beda lagi, gitu. Jadi ilmu ini harus kita ikuti terus. Jadi kita sebagai orang tua itu harus belajar. Ya, kemarin saya ditanya sama Bu Mary ya, Bu Mary yang jadi adminnya itu. Bu Mary ada di pendaftaran ya. Bu Mary tanya ke saya, Bang, apakah jomblo boleh ikut? Saya bilang boleh sekali. Ada yang jomblo di sini? Masih ada jomblo? Ya. 1, 2. Ya, jomblo ya. High qualified jomblo. Ya. Belajar menjadi orang tua itu memang dimulai ketika justru masih jomblo. Gitu. Tidak dimulai ketika sudah menikah, enggak, sebelumnya. Karena ilmunya memang banyak yang harus dipelajari. Dan ketika kita SD, SMP, SMA, kuliah, ingat-ingat aja. Pernahkah kita diajari jadi orang tua? Enggak ada. Matematika itu ikut terus ya. Matematika SD, SMP, SMA, kuliah ya. Ya, ikut terus. Tapi banyak anak hari ini bingung. Matematika ini sakjane ngomong itu apa sih? Sin cos tangen cos sin itu bingung tuh anak. Tapi kalau menjadi orang tua itu pasti. Hampir pasti 90% dari kita menjadi orang tua. Tapi ilmunya nggak ada sejak SD, SMP, SMA. Jadi hanya jawab kabul, bras. Nah, nanti timbullah kemudian masalah di ke depan. Masalah anak itu nantinya bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di sekolah. Ya, bisa dua hal ini. Bisa jadi nggak masalah di rumah, tapi munculnya nanti malah belakangan di sekolah. Ya, jadi ini. Jadi semuanya harus belajar. Kalau saya dulu belajar pertama kali tentang bagaimana membina rumah tangga itu jauh sebelum bertemu dengan istri saya. Saya belajarnya semester 4 tuh. Jadi tahun 1993 ya, seminar menjelang pernikahan di Fakultas Kedokteran, saya masih ingat. Saya ikut, isinya semuanya perempuan ya. Perempuannya ada 50, laki-lakinya hanya 6 termasuk saya gitu ya. Waktu itu. Itu ya, jadi itu. Jadi ilmu menjadi ini itu harus kita belajar. Terus persoalannya adalah kemudian ruang interaksi. Nah ya, jadi salah satu yang kita pelajari tadi diajarkan Pak Hanafi ya, ruang interaksi itu ada bermacam-macam. Ruang interaksi paling utama itu adalah rumah. Ya, tidak boleh rumah itu gagal. Ibaratnya begitu. Kita harus mengupayakan rumah itu berhasil. Berhasil apa? Berhasil membuat anak belajar, berhasil membuat anak itu punya karya. Punya karya itu bisa wujud lesan, bisa wujud pikiran, bisa wujud benda, bisa wujud tindakan. Jadi tindakannya dia bisa mengenerate tindakan dia sendiri. Tidak semuanya harus menunggu kata ayah ibunya. Kalau kata ibu terus itu nanti dia malah menjadi anak yang tidak bisa kreatif. Gitu. Karena kita sekiranya anak kita itu nantinya hidup di zaman yang itu berbeda dengan kita. Ya. Di zaman teknologi yang namanya cloner. Tahu teknologi cloner? Tahu nggak? Dia tahu teknologi cloner? Hari ini tidak ada teknologi cloner. Teknologi cloner itu nantinya itu adanya nanti. Nah, saya menjadi cloner, makanya kita nggak tahu. Seperti kita dulu, zaman kita dulu belajar itu adanya kan televisi. Siapa yang mengira bahwa ada kecerdasan buatan? Tahu-tahu ada. Ya, berarti sesuatu yang akan datang di masa datang. Dan anak kita harus bisa berhitung. Nah, itu ya. Masih ada apa? Habis. Padahal ini slide-nya baru tampil 1. Padahal slide-nya ada 35 slide. Ya. Gimana nih? Ini baru 1 slide ini ya. Ya sudah, karena sudah diperingatkan oleh apa itu? Moderator saya berhenti aja. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi teringat suatu pesan bahwa kita sebagai orang tua perlu koneksi sebelum koreksi ya. Tadi harus anak bisa terbuka dengan orang tua, jangan sampai dia ceritanya malah sama orang lain. Dia lebih nyaman di sekolah tapi gelisah kalau di rumah.
Jangan sampai kita jadi ayah yang jago kasih materi, tapi kita hadir secara fisik itu tidak bisa gitu. Kita bisa kasih nafkah, tapi gagal jadi ayah. Alhamdulillah. Jangan sampai menjawab. Jazakallahu khairan Bapak. Dan masyaallah ayah muda, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan diskusi. Jika ayah atau bunda punya Memungkinkan jadi bisa dua. terkait Ruangannya ada nggak? apa yang sudah kita sampaikan tadi, Cukup ya? atau ada Tuh lihat ibu-ibu yang jumlahnya lihat. dunia Hah? parenting Iya, nggak mungkin. atau dunia Nggak mungkin bisa. family, Oh, oke. silahkan nanti ditanyakan. Sebelumnya untuk Bisa. Barcode ada. Apa? Oh, Barcode. barcode. nah, sebelumnya, jadi ayah bunda kita sudah menyiapkan sebuah barcode untuk nanti kita buatkan ruangan, kita buatkan sebuah wadah atau sebuah komunitas untuk ayah bunda belajar bersama di satu tempat. Di dalamnya nanti insya Allah kita bisa saling sharing, saling diskusi. Bisa diperbesar Juga aja. nanti Besar dan ketika bisa. Masjid Faisal Khadijah dan kajian family membuka tema baru, membuka kajian lagi, ayah bunda akan mendapatkan informasinya paling pertama dan tidak terlewat. Silakan ayah bunda dibuka aplikasi WhatsApp-nya dan di scan barcode kita untuk bergabung di komunitas family ini, insya Allah. Nah, nanti kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menjadi ayah bunda yang aman. Nggak mungkin tadi bisa kan? Ya, Nggak mungkin sambil bisa. membuka aplikasi, sambil Kacau. men-scan barcode, saya juga mau informasikan sekali lagi kita perlu menggaungkan, kita perlu memberikan ilmu yang kita dapat hari Kasih ini. tahu jamaah Semua bahwa yang kita skenario-nya dapat bisa, hari tapi ini nggak jadi. teman-teman Iya. yang lain, ke ayah bunda yang lain, sehingga kegelisahan atau keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi dirasakan oleh lebih banyak orang tua, sehingga nanti pesannya lebih sampai dan generasi anak-anak kita, bahkan lingkungan anak-anak kita bisa jadi lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Di sesi diskusi kita akan memberikan sebuah door prize untuk 3 orang pertama yang nanti akan bertanya. Door prize-nya berupa buku I.M. Sarahza yang ditulis oleh Mbak Hanum Salsabila Rais dan Mas Rangga Al-Mahendra. Nah, insya Allah buku ini membawa kita ke sebuah perjalanan, ya, perjalanan tentang membedah intisari dari sebuah tawakal dan betapa beratnya sebuah ikhtiar, sehingga ketika kita membacanya seakan-akan kita ingin segera pulang untuk kembali memeluk keluarga, memeluk buah hati kita. Nah, insya Allah ini adalah sebuah jurnal dari perjalanan 11 tahun, sebuah perjuangan dari irisan ikhtiar dan tawakal, insya Allah. Oke. Baik ayah bunda, jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, boleh dari ayah dulu ataupun dari kopi saya lihat. Wah, cepat sekali. Tadi yang pertama Mas Zara. Saya izin. Ya. Boleh perkenalkan namanya dulu, Mas, nanti nama, asal dan lalu pertanyaan. Oh, sebentar. Nanti dikasih tahu kepada peserta. Tadinya skenario-nya dipisah, tapi tidak mungkin kan, karena ruangannya memeludak ini. Tadi kan dibagi 2 kelompok, nggak jadi. Jadi lanjutkan tanya jawab aja. Berarti nggak ada forum diskusi. Yang pertama itu di bawah sekarang kelas 9 dan 2 lagi masih SD. Pertanyaan saya ini adalah untuk anak saya yang pertama. Jadi kalau dalam ceritanya anak saya itu saya kasih HP itu di kelas berapa ya? Nah, kelas 2 ya, kelas 8 ya. Ya. Nah, Umur 8 tahun. Dulu itu waktu awal-awal tahu HP itu waktu pas corona, belajar di rumah itu kan Iya. pakai ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang minta HP, alhamdulillah saat itu kita hanya kasih HP kita pinjamkan dengan misalnya 20 menit seperti itu. Nah, jadi HP itu kita kasih setelah kelas 2 dengan catatan ketika anak saya itu capai targetnya apa kami harapkan. Tapi permasalahannya adalah begini, ketika anak saya pulang dari pondok, HP itu akan jadi candu buat dia. Jadi istilahnya susah untuk dia diharapkan. Jadi sama saya itu sering crash. Jadi kalau saya sudah film, saya suruh istri yang handle gitu.
Tapi alhamdulillah karena memang apa namanya saya cinta sama anak saya, bapak di Bekasi itu saya berusaha untuk bagaimana caranya biar bisa menyatu. Ya memang perubahan pola itu ada, tapi yang saya khawatirkan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bahwa saya takut itu nanti apa jadi apa namanya mentalisis ya kan. Jadi jangan sampai begitu. Pertanyaan saya begini, anak saya sekarang itu kan memang ketika di pondok itu nggak ada HP. Nah itu HP itu harus dicuri sama teman yang kosong seperti itu. Nah, kemudian saya diskusi kemarin bersama anak, sebenarnya nanti salah satu dari pondok ini SMP ini mau kemana gitu kan? Nah, dia tuh bikinnya berhubungan dengan istilahnya apa namanya itu ya teknologi, apa komputer, desain segala macam. Ini kan saya jadi bingung ini kalau bahayanya apa namanya teknologi ini kan seperti ini. Yeah. Nah, sedangkan inginnya dia itu seperti itu gitu. Terus bagaimana caranya cara santainya saya agar bisa menyampaikan bahwa ya ini memang bagus tapi ini berbahaya. Yeah. Karena posisi sekarang itu kalau anak saya itu tidurnya misalnya pulang di rumah, mungkin saya bisa awasi. Nah, pegang HP cukup maksimal 3 jam per hari. Tapi kalau dia masih tempat neneknya, ya totally apa namanya lewat gitu kan. Paling kita hanya bisa ingatkan, ayo jam 10 tidur kita HP. Tapi banyak dianya, tapi kita cek ternyata masih online begitu. Nah, jadi yang begini bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada anak sehingga ya anak kita itu bisa menurut sama kita dan apa namanya maulah lebih baik. Terus saya ingin menegaskan satu ya tadi sudah menegaskan memperkuat bahwa jadi bilang bahwa ada anak profesor yang tidak menjadi sehingga apa namanya EO ya misalnya. Jadi ini ayah muda ini pengalaman saya pribadi, keponakan saya sendiri adalah korban dari apa namanya gadget game itu. Jadi ketika SMP itu saya nggak tahu mungkin pada saat karena dulu waktu dia masih SD itu saya sering bersama itu SD itu masuk malam itu dileskan matematika segala macam. Kemudian ketika SMP saya nggak tahu karena memang saya kuliah, jadi ya zaman itu mungkin karena memang kedua orang tuanya itu sibuk bekerja, masa itu apa main gamenya kayak apa kayak PS gitu ya. Nah, jadi difasilitasi. Nah, namanya juga anak kan, ketika pulang sekolah sering ke tempat apa main game itu ya. Nah, sampai dijemput ayahnya sudah malam. Dan kalau dalam buahnya ketika dia sampai SMA lulus masuk kuliah di jurusan hukum di Sumatera Utara di USU, tidak tahu apa namanya fakultas hukum itu dia belajar itu nggak tahu. Sampai akhirnya terjadi DU. Jadi saya sedih. Jadi memang saya mengatakan bahwa berbahayanya gadget ini saya sebagai apa namanya merasakan bahwa saya dari saya itu memang jadi pada saya bagaimana cara satunya agar kita bisa ini memesankan kepada anak agar dia mengerti bahwa gadget itu penting dan juga memang sangat berbahaya jika salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dompet bukunya di akhir sesi ya. Kita ada oke Mas, jadi itu pertanyaan tadi Aldi mau siapa yang jawab? Ya, saya dulu. Langsung apa? Dikumpulkan dulu. Langsung aja. Saya dulu ya. Setelah jawab ringkas baru kita pertanyaan selanjutnya. Oke. Saya menjawab terkait teknologi tadi ya. Nanti bagaimana ininya Pak Abah Yoyo nanti. Teknologi terkait gadget itu netral sebenarnya Pak. Itu membahayakan, itu seperti pisau bermata dua. Kalau tadi saya hanya bicara satu sisi buruknya. Tapi kalau kita teknologi itu dipegang oleh orang yang siap, ini justru bagus sekali Pak. Jadi kayak ChatGPT, Google segala macam itu akan bermanfaat luar biasa bagi orang yang sudah siap. Dia bijaksana menggunakan gadget misalnya. Contoh seperti ChatGPT, DeepSeek, Qwen, segala macam. Itu bagi orang yang sudah bisa berpikir kritis, bagi orang yang sudah biasa berpikir mendalam, bagi orang yang kreatif misalnya, itu justru akan meningkatkan kemampuan berpikir itu. Jadi seolah-olah dia memiliki asisten
yang serba bisa. Serba bisa. Misalnya Pak ya, saya mendemonstrasikan. Ini asisten saya. Asisten pribadi ya. ChatGPT. Coba, ini Bapak Ibu banyak yang hadir di acara kajian familying di MKK. Kasih motivasi Bapak Ibu yang ada di depan ini, karena mereka mau datang ke sini ikut kajian parenting demi anak-anaknya. Kasih hadis yang relevan beserta bahasa Arabnya. Wah, senang sekali melihat antusiasme Bapak Ibu di sini. Kehadiran Bapak Ibu menunjukkan betapa besar cinta dan perhatian terhadap anak-anak. Ada satu hadis yang sangat relevan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi semangat terus, karena apa yang kita lakukan hari ini insya Allah akan menjadi kebaikan untuk masa depan anak-anak kita. Insya Allah. Coba, saya tadi sudah nakut-nakuti Bapak Ibu di sini tentang bahaya gadget. Bahaya gadget bagi kerusakan otak mental anak. Coba tambahin rasa takutnya. Baik, kita ingatkan lagi betapa pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak di era digital ini. Penggunaan gadget yang berlebihan bisa berdampak serius pada perkembangan otak anak, terutama bagian prefrontal cortex yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Kalau kita tidak waspada, dampaknya bisa memicu masalah mental, bahkan hingga depresi. Jadi mari kita lebih bijak dan selalu mendampingi anak-anak dalam menggunakan teknologi. Itu contoh Pak, pinter kan Pak? Dia nyebut prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu otak bagian depan di belakang dahi kita ini. Itu apa Pak? Prefrontal cortex itu mesin di otak untuk mengambil keputusan, untuk melakukan kontrol diri, untuk mengolah nilai-nilai. Gadget menurut penelitian Yi Jin-shin itu berpotensi merusak mesin itu Pak. Ketika mesin itu rusak, maka yang muncul apa? Kemampuan mengambil keputusan, berpikir jangka panjang itu akhirnya lemah Pak. Jadi sangat impulsif. Maka senggol dikit bacok misalnya, itu ya bisa dipahami. Karena apa? Karena memang dia nggak bisa berpikir panjang, nggak bisa berpikir sebab akibat yang proper, yang pantas. Nah, itu bahaya gadget. Dia ikut ngomong, dia ikut mendengar. Dirasani itu, mana dirasani. Anda kan, oke, Anda kan AI yang salah satunya berfungsi merusak prefrontal cortex. Setuju enggak? Ya, sebenarnya AI itu alat yang netral ya. Jadi bagaimana dampaknya tergantung dari cara kita menggunakannya. Kalau kita menggunakan AI yang bijak, justru bisa membantu kita dalam banyak hal. Bela diri. Memang kalau penggunaannya berlebihan, apapun itu bisa berdampak kurang baik buat otak kita. Jadi kuncinya tetap pada keseimbangan. Gitu Pak. Jadi ini teknologi. Kalau anaknya Pak senang dengan teknologi, enggak apa-apa. Itu berarti dia mempelajari bagaimana misalnya cara membuatnya ini. Karena ini sebenarnya bermanfaat besar bagi anak-anak yang sudah siap. Tapi sayangnya di Indonesia ini nggak disiapkan anaknya Pak. Itu bukan tugas kita sebenarnya, tugas pemerintah. Cuma pemerintah ini sibuknya ngurusin tambang, ngurusin kursi, ngurusin yang itu tidak terkait dengan kepentingan generasi di masa depan. Ijazah gitu ya. Tapi kalau ini anak-anak kita siapkan, anak-anak kita yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita ikut dalam forum ini kan untuk mempersiapkan itu. Jadi kalau anak kita sudah siap, insya Allah ini justru kualitas mereka akan berkali lipat. Nah, saya kira itu Pak. Masya Allah. Jadi itu Pak, intinya gadget atau teknologi itu netral. Dia akan jadi baik atau buruk tergantung pada penggunanya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan anak kita bisa menggunakan teknologi dengan sangat bijak, dengan sangat baik, sehingga kita bukan malah mencegah mereka belajar
kita mengencourage, mendukung dia belajar, tapi kita persiapkan film dalam job. Itu singkatnya. Selanjutnya tadi yang mau bertanya. Ada apa dari mic-nya ada. Dari mic-nya boleh dioper ke belakang dulu. Ya. Oke. Boleh perkenalkan nama, asal domisili, lalu nanti pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mama Hanif. Saya berdomisili di Mangguwarjo. Untuk pertanyaan tidak jauh beda ya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh penanya pertama terkait dengan gadget. Jadi gini Pak, saya memiliki anak usia 9 tahun. Gadget itu memang saya berikan tapi hanya di waktu-waktu tertentu. Dan ketika dia pegang gadget terus nge-game gitu ya, keasikan, filmnya dia itu terlalu masuk di gamenya sehingga suatu waktu membuat dirinya tuh emosional. Dan ketika emosional itu sudah berbubu seperti mungkin kadang-kadang tantrum ya Pak ya, jadi kayak udah mulai mukul-mukul lantai dan sebagainya. Itu sudah saya ambil gadgetnya, dan disitulah dia mulai tantrum lagi. Di sini saya khawatir nih Pak, saya mau menanyakan tadi seperti singgung mengenai depresi anak. Sebenarnya depresi anak itu muncul atau dikatakan depresi itu anak minimal di usia berapa sih Pak? Dan ciri-cirinya apa? Karena saya melihat ketika anak saya sedang asik main game, kemudian ketika ternyata gamenya misalkan dia melakukan game kalah tuh, terus marah-marah langsung saya rebut, justru marahnya tuh menggebu-gebu. Nah disitu saya sedikit khawatir gitu Pak. Jadi waktu saya jadi hukum dia untuk tanpa gadget dan sebagainya. Itu mungkin selalu bisa dijawab Pak, ciri-cirinya seperti apa? Terima kasih. Itu Saya coba menjawab untuk Bapak dan Ibu ini. Jadi tadi Pak dikatakan Pak Nopri, anak kita hari ini itu menemukan gadget, ketemu dengan gadget, tapi belum siap. Negara tidak menyiapkan, ya kan? Berarti yang menyiapkan siapa? Kita. Ya. Cuma pertanyaannya bagaimana cara menyiapkan mereka, kan gitu kan? Jadi sebelum ketemu gadget itu mereka memang harus sudah jadi dulu. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui. Ya, jadi gini, saya tak kasih contoh. Waktu selesainya mau apa yang kita siapkan? Itu saya kasih contoh. Saya gini. Sampai selesai aja. Seperti semula. Seperti sampai jam setengah 5, setengah 6. Rasa diperpanjang. Dari barang yang namanya garam. Dia pasti peserta dikasih tahu aja. Garam tadi rencananya begini, cuma karena ini. Nah, pertanyaannya, ketika anak kita itu bertanya gitu juga, "Hei ChatGPT, bisakah kamu jelaskan rasa garam itu apa?" Dia akan jawab, asin. Tapi bisakah anak kita merasakan asinnya? Bisa nggak? Anak kita merasakan asinnya bisa nggak? Ya bisa. Asinnya itu harus ketemu dengan garam beneran. Ini yang AI tidak bisa menjalankan itu. Ketemu beneran. Jadi yang namanya inilah yang namanya proses belajar yang seharusnya itu yang seperti ini. Nah, di Indonesia itu proses belajar itu tidak seperti ini juga. Jadi sebelum ada AI, proses belajar itu tidak mempertemukan anak dengan hal yang sebenarnya. Tak kasih contoh tadi misalnya saya tadi ya, sin cos, mesti pernah dapat kan? Itu tuh apa tuh sebenarnya, ya kan? Bapak sih enggak, kita kan banyak yang kan sin cos itu sebenarnya apa sih gitu loh. Tapi kan kita pelajari. Nah itu seperti diajari bahwa garam itu asin, tapi orang ngerti ngopo, gitu. Kalau karena saya mengajarnya matematika, saya bisa menjelaskan, tapi tidak di sini kan. Ya nanti kalau ada yang pengen tahu sinkros apa bisa jadi, tak kasih tahu gimana caranya ya. Nah, jadi belajar, ya jadi kuncinya justru pada belajarnya ini. Jadi belajar itu sebuah proses
yang mempertemukan pembelajar kita ya, kita anak sama ya, itu mempertemukan antara yang objek dipelajari dengan informasi terkait dengan ini. Misalnya ini ya, ini. Kalau anak hari ini kita kasih tahu, Mas ambilkan mouse, dia langsung pegang ini. Nggak mungkin dia ngejar-ngejar tikus gitu, nggak mungkin ya, mouse gitu. Tapi ketika saya dulu pernah memberitahu mengajari komputer awal-awal dulu pada generasi yang pertama kali lihat komputer, pegang mouse itu pasti pada bingung. Jadi saya pernah ketemu mahasiswa saya itu pegang mouse itu begini, tidak begini, ya kan? Jadi bingung dia, oh gini Mas, pegang mouse itu begini ya. Gitu. Ini namanya mempertemukan antara informasi sesuatu dengan sesuatu itu. Nah, proses belajar itu sebenarnya itu paling penting itu. Jadi misalnya belajar tentang ayam itu boleh tanya ChatGPT, tapi dia harus ketemu ayam beneran, megang beneran, menguliti beneran, beleh beneran, masak beneran, makan beneran, gitu. Kalau dalam konsep Islami namanya talaqiyan fikriyan, istilahnya. Jadi belajar itu benar-benar bertemu dengan yang menjadi objek pembelajaran. Dari pengalaman saya, cara ini yang paling efektif untuk kemudian meminimalisir gadget. Gitu. Kalau dengan ungkapan-ungkapan ya misalnya gadget harus sekian jam itu akan kalah efektif dengan anak langsung diajari belajar secara langsung. Ya, cuman masalahnya tidak semua sekolah juga mengajari seperti itu. Ya, dia hanya memberikan informasi. Misalnya belajar tentang tadi kambing ya, cuma informasi kambing, tapi tidak pernah membau kambing itu gimana, rasanya gimana, kulitnya gimana, sehingga tidak tertanam di sini, tidak ada proses berpikir. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau solusi dari kita hari ini ya, itu sekarang perbanyak yang ini, gitu loh, perbanyak yang ini. Karena perbanyak ini itu berarti gimana kalau kita bisa mempengaruhi sekolah, ya bisa bicara dengan sekolah. Tapi jika tidak, maka kita harus mengambil alih, gitu. Tak kasih contoh lagi misalnya ya. Anak saya kemarin itu di pondok. Ini biasanya malah di saya ya. Di pondok ini malah ada satu hal yang kurang ada di sini. Di pondoknya itu di kota yang namanya kota Solo, di kota Solo. Di pondoknya itu sangat ketat. Anak itu nggak boleh keluar hanya waktu tertentu. Gitu. Terus kemudian dia lulus, saya tanya, Mas, nanti kita ketemuan di Geladak ya, Bapak tahu ya, di yang Solo ada namanya Geladak. Geladak itu 0 kilometernya Solo. Di Geladak ya, dia bilang, Mbak, Geladak itu mana ya? Coba bayangkan, 3 tahun di Solo, dia tidak tahu mana Geladak. Nah, kalau sekarang ini resiko untuk anak-anak yang berasrama. Ya, dia tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di luar. Nah, justru sebenarnya proses belajar yang akan mengalahkan gadget itu kalau sering dibawa keluar, justru ke sini, ke sana, kemari itu, ya dia melihat air terjun, melihat umbul, melihat rumput, melihat ayam, melihat apa itu, ini dan itu. Jadi namanya talaqiyan fikriyan. Bukan kemudian lalu belajar nyenduk itu boleh tidak apa, tapi yang talaqiyan fikriyan harus justru bertemu dengan yang namanya pojok beteng itu mana, pasar Beringharjo itu mana, bertemu dengan imam masjid. Nah, sehingga kemudian saya kembali ke tadi ya, ruang interaksi pertama itu rumah, ruang interaksi kedua itu sebenarnya ketemu itu, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu dulu. Dan inilah yang kemudian di masyarakat kita tuh hilang. Ya, saya masih ingat dulu. Saya dulu ketika kecil itu belajarnya rumah. Setelah rumah itu nggak langsung sekolahan dulu itu, tapi masjid dulu. Zaman dulu ya, mungkin bapak yang usia saya masih ingat. Dulu kita ke masjid dulu ya, apa dulu di situ interaksi, bikin obor, ya dulu ya, apa ini? Obor-obor itu, terus kemudian bahkan tiap hari tidur di masjid. Jadi interaksi kedua itu sebenarnya harusnya masyarakat dulu, komunitas dulu, bukan sekolah. Sekolah itu sudah jadi. Gitu. Makanya kalau kita di MKK, kita tuh membuka ruang, membuat diri kami itu bisa menjadi tempat belajar.
Jadi tempat belajar kita hari ini semuanya dibebankan ke sekolah. Itu yang sekolah juga nggak bisa. Di tempat belajar yang benar itu pertama adalah keluarga, kedua komunitas. Kalau kita adalah masjid, baru sekolah. Gitu. Ya, jadi baru itu. Maka kita perhatikan aja. Nabi itu bikin sekolah enggak? Bikin ya Nabi. Awal-awal enggak kan? Oh iya. Enggak bikin. Yang dibikin apa Nabi? Masjid dulu kan? Bukan sekolah dulu. Ya masjid dulu karena masjid adalah tempat. Apa bedanya masjid dan sekolah? Kalau masjid itu kita bertemu antar generasi. Ini kan beda-beda generasi tuh. Kalau sekolah itu homogen, satu generasi mesti semua sama gitu loh. Ini buat anak tidak akan bisa luwes juga dalam berkomunikasi. Gitu. Dan sekolah hari ini malah makin ketat karena saya juga dunia pendidikan ya tahu, apalagi anak mahasiswa itu sekarang kuliahnya digencak gitu malah makin pusing mereka, makanya pusing gitu. Kalau kami dulu kuliah di UGM itu 8 tahun aja masih oke. Kalau sekarang nggak bisa. Karena apa? SPP-nya juga tinggi. Kalau mau 8 tahun sebenarnya orang tuanya itu nanti, ya kan? Jadi makanya yang banyak stres itu malah justru mahasiswa. Dan yang Budi itu malah justru mahasiswa karena malah makin ketat. Dia tidak bisa lagi tadi talakian pikirannya hilang. Maka kalau solusi yang bisa bapak pulang setelah ini ya, itu mulailah putra-putri bapak diajak ke sana kemari yang sifatnya real itu. Dan harus disediakan waktunya. Jangan sampai Senin sampai bapak-bapak dari ibu Senin sampai Sabtu yang nyambut gawe terus ya, itu nggak ada waktu. Jadi nggak ada waktu, harus disediakan. Berarti jangan cuma kasih gadget aja terus lepas diri, jangan kirim ke sekolah terus nggak mau didik, tapi tetap harus hadir, ngajak anak keluar. Tahu mana itu Stadion Maguwoharjo, mana itu Plunyon, mana itu Kaliurang, mana itu Kali Kuning, mana itu Kali Cogre, dikasih tahu semana itu. Jangan lewat Google Maps doang ya, Pak. Ya itu, Google Maps ya. Jadi semua harus dilihat secara langsung. Kalau di sini makanya kegiatan di MKK ini salah satunya memang kegiatan keluar. Artinya mana ya? Kemarin di mana tuh? Nanti di sini ada ya. Jadi kita keluar ke mana, ke Plunyon. Itu melihat itu talakian pikiran. Jadi silakan monggo untuk setelah pulang dari sini di skenario kan itu dibahas sepenting bapak-bapak ibu bekerja. Itu sama pentingnya itu. Gitu. Harus kemudian berarti harus ini tanggal ini gini dan jangan PHP. Kalau jadi patok tanggal 5 kita mau ke Kaliurang, jalankan. Tiba-tiba ada kerja. Tiba-tiba enggak, dikalahkan. Nah ini harus jalan ini, karena kalau tidak jalan, trust anak-anak, kepercayaan anak-anak itu turun. Kalau turun, paling nanti PHP lagi, paling lama nggak percaya nanti anak-anak. Gitu. Itu dulu ya. Mungkin tadi pertanyaan dari ibunya. Singkat aja, depresi anak itu setelah umur berapa dan ciri-cirinya seperti apa? Dan solusi ringkasnya apa? Solusi depresi ya nggak bisa ringkas, tapi kira-kira selanjutnya bisa tiap komunitas. Ya, seperti kita aja ya. Kita itu stres kalau apa? Tak kasih contoh ya. Sekarang saya berdiri, saya ngajari bapak jadi sin kos, saya ajarin di sini. Apa itu sin? Apa itu kos? Apa itu tangan? Apa sin 2x, apa sin 3x? Kira-kira bapak stres nggak? Stres. Tidur. Ya. Bingung tidur loh, kok malah sin kos gitu lah. Nah, kenapa? Karena bapak tidak menyukai itu kan, tidak meminati itu. Tapi beda kalau sudah depresi kos saya akan mendengarkan terus, karena saya memang menyukai sin kos itu. Nah, gitu ya. Jadi awal depresi itu anak, itu ketika anak ya, ini anak saya bukan bicara orang dewasa ya, anak itu. Ketika dia itu pengennya melakukan A, tapi disuruh melakukan B, itu awal depresi. Saya mengalami ini di pondok udah bertahun-tahun. Gitu. Misalnya putra bapak, B, aku tuh pengen tahu di Gunung Kidul itu ada apa? Ada itu loh apa jenenge? Belalang yang goreng. Oh iya. Ya itu kan. Rasanya gimana sih? Oh itu, oke, berangkat ke Gunung Kidul. Kita lihat kan. Jangan belalang itu kan jijik dan sebagainya pokoknya. Kasih itu akhirnya dia nggak merasakan bagaimana belalang itu. Nah nih, jadi tiap anak itu punya harapan masing-masing. Anak 1, anak 2, anak 3. Kalau anak saya itu nomor 1 tuh sukanya politik, maka dia didaki.
dan suka bahasa Inggris. Maka pembicaraan di rumah kebanyakan politik. Anak 2 itu sukanya bahasa Arab, menggambar dan biologi. Nah, di sini terjadi problem. Saya tidak suka biologi, saya sukanya sinkos tadi. Tapi saya memilih untuk menyesuaikan keinginan anak. Maka saya juga akhirnya belajar biologi. Saya belajar biologi tapi tidak sebanyak anak saya. Belajar biologi saya milih belajar hewan yang saya sukai, yaitu harimau. Maka saya menyukai harimau Jawa, harimau Siberia, harimau Indochina itu saya tahu gitu loh. Tapi hanya harimau. Bukan untuk apa-apa, untuk anak saya merasa oh berarti abahku itu berempati kepadaku, sehingga dia mau bisa mengimbangi. Gitu. Diimbangi itu. Kalau misalnya anak-anak ketiga itu kebetulan sama dengan saya, sukanya sejarah sama. Dia sekarang sedang belajar di Ponorogo. Belajar juga sama, itu nyambung langsung. Di Ponorogo cerita di Ponorogo gimana Pak ceritain. Yuk kita ke Selarong. Kita bawa Selarong. Gitu. Jadi seperti di Selarong itu tempat penawaran awal di Ponorogo. Gitu. Jadi depresi itu sebenarnya dari sini. Jadi bapak-bapak harus mengerti yang dimaui anak apa. Nah kalau kemudian maunya A tapi melakukan C, ini akan depresi pasti itu. Pasti. Misalnya anaknya suka matematika tadi kan. Ada suka matematika, tapi bapaknya ternyata pengusaha kuliner. Oh jangan matematika, kalau bisa masak. Dengan masak ini bapak sudah kaya raya gitu ya. Itu tidak akan bisa, stres anaknya kalau sukanya matematika. Harapan anak itu kita wujudkan sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Gitu. Jadi misalnya ada anak perempuan, bah aku sukanya menjoget. Nah kan joget itu kan sesuatu yang sampai saya kayak gitu dulu, bahasa sukanya menjoget. Saya bilang boleh menjoget, tetapi di dalam ruangan. Saya bilang gitu dan tidak dilihat laki-laki. Nah, jadi dia akhirnya menjoget di dalam ruangan yang melihat sesama perempuan. Jadi dicari solusinya gitu. Tapi kalau bah aku sukanya mencuri, ya jangan mencuri. Boleh, tapi jadi batasannya apa? Batasannya tidak melanggar syariat Islam. Kalau belum melanggar, ikuti terus, gitu. Kenapa? Karena kalau dia melakukan yang dia itu sukai, akan flourishing dia akan senang, akan bisa kreatif. Tapi kalau tertahan terus, itu depresi. Misalnya yang cerita tadi, maaf cerita lagi ya. Cerita anak saya ketika di pondok di Solo itu, ada di pondok itu tidak mengakomodasi. Pondok itu pondok bahasa Arab. Jadi untuk anak-anak yang suka bahasa Arab, wah senang bahasa Arab. Tapi pondok itu tidak mengakomodasi anak yang menggambar, suka menggambar. Tidak diakomodasi sehingga anak-anak yang belajar menggambar di pondok itu tuh sembunyi-sembunyi kalau menggambar. Kayak takut dikejar-kejar Satpol PP itu loh. Dia sembunyi-sembunyi loh, kasihan anak yang menggambar. Padahal dia sukanya adalah menggambar. Jadi perhatikan putra-putri Bapak Ibu, mari kita perhatikan mereka itu di mana anunya, minat bakatnya. Kita beri ruang itu sehingga kalau dalam bahasa konsep pendidikan Islam ya, itu kepribadian Islam, ghorisah bakoknya itu terpenuhi. Kalau ghorisah bakoknya terpenuhi, dia tidak akan bisa. Yang kedua, yaitu harus sering bertemu dengan Bapak Ibu, gitu. Ghorisah nauknya itu terpenuhi. Kalau ada misalnya di sekolah berasrama ya, itu nggak boleh ketemu anaknya 3 bulan. Loh, ini kita saja ketemu anak 3 bulan kan kangen kan, apalagi sih anak juga. Padahal dia juga ketika di pondok ajak balik ada masalah. Maka jangan sampai ketemu anak itu dalam jangka waktu lama. Jangan, untuk anak yang masih masih remaja tuh anak-anak ya, itu anak yang sudah kuliah sih tidak apa-apa. Tapi kalau ini enggak, karena nanti akan mengganggu kangen itu. Makanya di pondok itu sering pada minggat, pada lari itu. Alasannya cuma sederhana, pengen ketemu Umi. Nah saya begitu, atau kalau pengen ketemu Abi. Kenapa? Karena rasa kangen. Kangen itu nggak bisa kita hilangkan, dan untuk anak yang bisa memenuhi rasa kangen itu hanya orang tuanya atau saudaranya. Karena kalau rasa kangen itu dipenuhi oleh yang lain malah pacaran. Itu. Makanya ini harus kita, kalau bisa ketemu anak itu memang sering sekali, sering tiap hari ditanya gitu. Sehingga ini terpenuhi. Jadi ghorisah bakoknya terpenuhi, ghorisah nauknya terpenuhi, kemudian sering dibawa ke masjid, itu ghorisah tadayunnya juga terpenuhi. Kemudian kira-kira nggak tahu ini solusi apa kan kita tahu kira-kira tapi itu kalau misal kurang nanti kita sudah sediakan komunitas WhatsApp group, nanti bisa diskusi di sana insya Allah itu. Dan sebenarnya kemudian sore ini sebenarnya kita punya agenda tambahan sebenarnya, yaitu forum diskusi atau forum FGD kecil-kecilan yang nanti kita akan bagi kelompok
Tapi kodok karena pesertanya di luar ekspektasi kami, ini rame banget, masya Allah, alhamdulillah. Jadi sepertinya forumnya kita liburkan dulu, ya. Dan insya Allah nanti kita tambah satu pertanyaan lagi. Nah nanti juga apa boleh ditampilkan lagi QR code-nya. Gimana? QR code untuk gabung. Oh tadi ya. Maaf. Iya. Yang perlu gabung komunitas silakan di scan QR code-nya. Nanti di sana ayah bunda bisa curhat, bisa diskusi atau tukar pikiran, saling menguatkan terkait tentang family dan juga parenting insya Allah. Dan kita masuk ke pertanyaan lain. Kita sediakan satu pertanyaan lagi. Silakan besok tadi masuk. Jadi sana belum mungkin. Yang mana? Sini. Oke, Mas. Ridho Mas. Boleh Bapak? Dua, boleh, tapi jawabannya mohon diringkas ya Ustaz. Waduh ya. Jawabannya satu sini. Ya. Mic-nya tadi gimana? Mic-nya? Nah, udah sana. Peserta apa? Nanti perkenalkan nama, domisili, lalu pertanyaannya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, sebenarnya permasalahan apapun yang ada di dunia ini mungkin salah satunya karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya singkat, bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak-anak biar dia itu selesai dengan dirinya sendiri. Dalam arti ketika ada gadget yang dengan segala rupa dia tidak ikut untuk yang pertama. Terus yang kedua tadi disampaikan bahwa bagaimana mengajarkan anak langsung kepada realnya. Tapi permasalahan di anak saya yang pertama itu dia mau kelas 3 SMA diajak kemana-mana itu nggak mau. Itu mungkin ada solusi. Terima kasih. Bagaimana anak selesai dengan dirinya, lalu gimana supaya anak mau diajak jalan-jalan sama orang tua? Oh, atas sampai ini lagi. Ya. Oke, yang pertama pertanyaan ibu tadi ada yang tidak terjawab ya. Iya. Jadi beliau nanya tadi usia berapa anak mengalami depresi. Gitu. Depresi itu bisa mulai balita bu. Balita pun bisa depresi. Caranya taunya gimana? Ya kita lihat kalau anak itu mudah tantrum berlebihan, tidak lebih dari anak-anak yang lain, itu mungkin salah satu tandanya. Artinya dia menonjol tantrumnya, sedikit-sedikit tantrum. Kalau tantrum kan biasa sebenarnya. Tapi kalau sedikit-sedikit tantrum lebih sering, itu harus waspada. Atau anak mungkin juga jadi sangat rewel, jadi susah sekali ditenangkan. Atau anak itu mungkin dia menarik diri, tidak mau berinteraksi secara sosial. Nah ini tanda-tanda. Yang mungkin lebih terlihat lagi kalau anak itu ekspresi wajahnya datar. Harusnya kan usia-usia 5 tahun itu anak-anak yang sangat observatif, dia suka mengeksplorasi. Tapi kalau sudah menang, wah ya diem, nah itu hati-hati ya. Jadi perlu diwaspadai. Atau mungkin dari sisi tidur, nggak normal tidurnya, susah tidur gitu. Atau mungkin sering mimpi buruk, ya bawah sadarnya gitu. Nah ini kita perlu berhati-hati. Atau mungkin juga anak itu sudah dilatih, kan biasa kita latih ke toilet training, sudah bagus itu tiba-tiba kok mundur, kok ngompol lagi misalnya. Nah ini beberapa tanda-tanda. Jadi memang sudah masuk ke emosi sampai ke tubuhnya. Nah itu mudah-mudahan menjawab sedikit. Lalu kemudian masalah anak selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau terkait masalah gadget anak-anak itu memang kalau namanya anak-anak, saya ragu dia bisa selesai dengan sendirinya Pak. Nggak bisa. Karena ini ya sesuai dengan hawa nafsu Pak. Ya kan? Kalau sudah kepegang nafsunya untuk melihat bermain itu besar sekali. Nanti dia selesai dengan sendirinya sendiri itu mungkin ketika anak itu sudah bisa berpikir, sudah tahu baik dan buruk. Jadi sebisa mungkin sebelum balik itu jangan dikasih. Kalau dikasih juga under control dengan ketat, kita yang mengontrol. Bukan anak itu dikasihkan itu, dia nggak bisa mengendalikan diri Pak.
Jangan ke anak-anak, kita saja bisa nggak mengendalikan diri kalau ada wanita cantik di samping kita, Pak? Kalau ada harta yang haram ada di kantong kita, nggak bisa, Pak. Hawa nafsu itu ya begitu kerjanya. Kalau sudah dia terpapar, itu susah kita lepas. Jadi jangan sampai kita itu terpapar dengan hal-hal yang hawa nafsu tadi. Jadi memang harus dikontrol. Nah, jadi anak tadi, kalau namanya anak belum akil balik itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan menuju mereka akil balik itu memang sudah disiapkan. Ketika kita misalkan pegang gadget hanya sekian, dikasih tahu, sering dikasih tahu, itu adalah proses pembelajaran. Sampai usianya sudah mulai dewasa, nah itu mulailah dia bisa menimbang-nimbang. Itu pun ketika anak sudah di training tetap harus waspada. Bisa jadi akan ada euforia, Pak. Euforia, pegang gadget, wah kelupaan. Tapi kalau sudah ada nilai-nilai sebelumnya, dia akan konflik nilainya, Pak. Jadi kalau anak dari kecil sudah disiapkan, ketika dia akil balik, dikasih gadget, dia kecanduan, dia konflik batin nanti. Kenapa? Karena selama dia merasa bersalah. Dan kalau bonding anak orang tua bagus, anak mungkin cerita, ya dia minta maaf, dia ini segala macam, itu berarti anak sudah punya sudah tertanam nilai. Jadi segala sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai itu pasti konflik batin. Nah, anak-anak akil balik itu biasanya mereka akan nggak enak sendiri kalau melakukan sesuatu yang selama ini itu didoktrin bahwa itu ada sesuatu yang salah. Nah, saya kira mungkin itu terkait masalah pengendalian diri. Saya tambahin sedikit. Jadi ada dua hal. Jadi ada anak yang itu belum bermasalah dan ada anak yang kemudian sudah bermasalah. Nah, ini dua hal. Nah, cara menyelesaikan yang belum bermasalah itu lebih ringan dibanding menyelesaikan yang sudah bermasalah. Nah, cara untuk yang sudah bermasalah itu kalau pengalaman saya ya itu harus diawali dengan orang tua minta maaf dulu, dan kemudian melakukan tindakan yang memang ya extraordinary. Jadi kira-kira kalau ada anak bermasalah, ada bapak, ada ibu, awalnya dua-duanya bekerja, maka ibunya harus berhenti. Kalau bapaknya berhenti, maka bapaknya berhenti ya. Ibunya berhenti. Jadi ada hal yang lebih extraordinary. Dan ini tiap kasus tiap anak beda-beda. Ya. Kalau anak yang belum bermasalah, itu dia dilatih untuk bisa menjadi tadi istilahnya itu namanya bisa menjadi cerdas. Definisi cerdas itu adalah mampu menyelesaikan masalah. Itu cerdas. Kalau dia cerdas, mampu menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang baru, itu namanya kreatif. Gitu. Jadi kreatif itu bagian dari cerdas. Nah, bagaimana cara menjadikan anak cerdas, menjadikan anak kreatif? Nah, itu di pertemuan yang berikutnya. Karena slide-nya banyak sekali gitu loh. Cerdas gini, nggak mungkin hari ini. Kecuali kita mau terus sampai nanti jam 12 malam, itu 35 slide tadi bisa. Gitu. Jadi gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya ada tentunya. Cerdas itu ada definisinya, ada cara untuk menujunya. Yang ini sampai kita nggak pernah diajari. Saya juga nggak ngerti juga. Misalnya gimana cara kita jadi kreatif itu sebenarnya caranya gimana sih? Juga ada caranya itu sebenarnya. Jadi tinggal kita bagaimana mempraktekkan itu. Nanti di slide pertemuan berikutnya. Nah, slide pertemuan berikutnya berarti akan ada lagi kajian family ini. Ya, insya Allah. Cara kami dulu kemarin seminggu sekali, tapi kayaknya terlalu berat jadi akhirnya sebulan sekali. Oke, Masya Allah. Berarti ini akan ada sebulan sekali atau lebih dari itu? Apa? Ini PIC-nya beliau. Langsung pakai emot gitu. Gantung peserta nih. Tergantung peserta. Tergantung peserta. Tergantung peserta. Jadi coba ada survei. Iya, perlu survei ya. Ya, survei dulu ya. Yang setuju kalau kajian family ini diadakan 1 bulan sekali. Go, karena Masya Allah. Oke. Yang setuju kalau diadakan 1 bulan 2 kali. Ada 3.822 orang ya. Nah itu mungkin aja dibuat pertimbangan untuk panitia. Yang mau diadakan tiap pekan ada. Wah ada. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu yang muda, mungkin satu pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan terakhir dari ayah di sebelah sana tadi. Mungkin ringkas saja karena terbatas. Mungkin 5 menit ya. Monggo, ya boleh. Boleh kenalkan nama, lalu pertanyaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah tinggi kebetulan saya bekerja di IT dan digital kreatif yang setiap harinya berhubungan sama IT dan berbagai macam internet dan sebagainya. Dan di rumah itu banyak ya alat IT dan sebagainya. Otomatis saya ambil ngomong itu kadang juga sambil bikin konten, kadang bikin yang konten dan sebagainya. Jadi mau nggak mau ya anak-anak sudah dari lahir Lihat ya. orang tuanya kerja di rumah dan kebetulan IT-nya ya saya semuanya IT semua, jadi ya mau nggak mau mereka udah melihat kayak gitu dan bagaimana anak saya nanti ke depan dan yang kecil kebetulan udah punya ide semua. Saya SD kebetulan kemarin belajar di dunia programming di junior dan ada kemarin kelas 1 saya juga udah masukin ke belajar untuk ya itu karena memang sukanya di situ. Nah itu bagaimana kedepannya saya bertanya seperti itu karena orang tuanya udah IT gitu kan. Itu udah hadiah saya untuk bikin kontennya dan sebagainya. Jadi punya asisten juga ya? Asisten, bahkan coding juga saya pakai itu dan ya mungkin seperti itu saya singkatnya. Terima kasih. Insya Allah. Bisa jawab singkat tadi. Ya, teknologi tadi netral. Teknologi bermanfaat untuk orang yang memang bisa memanfaatkannya. Tapi bagi orang yang memang tidak tahu arti manfaat, ya pasti akan dimakanlah sama teknologi itu. Kayak TV misalnya, TV kan bermanfaat. Coba TV kasih ke anak, apa yang terjadi misalnya? Kalau TV itu dikasih ke anak, dia bebas memilih tayangan. Ya, di balik pembuat acara-acara TV di sana banyak orang-orang kreatif. Saya kasih gambaran begini, Pak. Ketika kita sudah kecanduan gadget, bisa nggak kita lepas dari gadget ini? Saya sering mengatakan 90% kita gagal. Kenapa? Kita pegang gadget, Pak, punya tujuan. Di belakang gadget ini ada dokter, ada profesor, jumlahnya banyak. Keahliannya IT, keahliannya software, keahliannya visual grafis, keahliannya marketing, keahliannya neuroscience, banyak keahliannya. Tujuan kita agar bermanfaat, tapi tujuan mereka apa? Tujuan mereka sesuai kepentingan bisnis. Apa kepentingan bisnis? Kepentingan bisnis adalah kita lengket dengan gadget ini. Karena ketika kita lengket, itu bagi mereka, mereka bisa memonetisasi kelengketan kita. Atensi. Cuan bagi mereka, Pak. Jadi kalau kita itu lama pakai gadget, bagi mereka uang mengalir, Pak. Nah sekarang ketika ini kasih ke anak kita, bukan teknologinya ya, anak dikasih HP, tapi bisa dibongkar-bongkar, ditanya-tanya, Pak, kan nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau dikasih HP, dia mengakses sesuatu yang sudah dibuat oleh para ahli kreatif tadi untuk kepentingan korporasi, kalah, Pak, yang namanya anak itu. Bahkan kita pun orang dewasa kalah. Coba Bapak Ibu sekalian yang sudah kecanduan gadget, bisa berhasil enggak? 90% gagal kalau tidak tahu caranya. Kenapa? Karena udah ada, bahkan ahli sarafnya pun tahu. Bahkan kalau kita sudah mulai tobat, AI yang ada di sini tahu, Pak. Dia bisa mengenali orang-orang yang sudah mau tobat, Pak. Sehingga dia tahu cara agar kita itu kembali ke dalam pelukan gadget. Apalagi anak kita yang tidak punya kesadaran, Pak. Nah, jadi Bapak memang ketika pegang ke anak, lihat yang dipegang anak itu apa? Adakah AI-nya? Adakah unsur kecanduannya? Atau isinya coding, logika, matematika, kan juga ada di sini. Nah, kalau itu sih tidak ada masalah, ya kan? Jadi memang tinggal yang dipegang anak itu apa? Itu yang harus kita ketahui. Saya kira mungkin itu. Masya Allah. Jadi memang kalau saya perhatikan Abi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi itu semuanya seputar gadget, semuanya seputar teknologi. Karena memang ini jadi tantangan yang berat untuk kita. Karena bisa jadi kita sebagai orang tua sudah membatasi, tapi ketika
Nanti next bisa kita bahas di grup itu di forum komunitas atau di tema kajian selanjutnya, insya Allah. Begitu ayat bunda.